Assalamualaikum, kembali lagi di channel Manhwa Komik. Ini adalah lanjutan dari part sebelumnya. Sebelum dimulai ceritanya, alangkah baiknya tekan tombol subscribe agar admin tetap semangat uploadnya. Clan Master yang tak terawat bukan Clan Master yang baik. Dulu Huang selalu ditolak oleh wanita lain, serta ragu-ragu memasuki dungeon rank B. Dan dia sekarang telah menikah 19 kali dan mendekati umurnya yang ke-70 dan sekarang dikenal sebagai rank S, Dragon Huang dan bergelimang harta. Kitty of Lava and Magma berkata, sepertinya banyak hal yang telah berubah menjadi lebih baik. Kitty of Lava and Magma pun menyarankan jadikan dia menjadi avatar Choi. Choi ingin jujur kepada Huang dan berkata, aku pergi ke Abyas untuk menghentikan invasi konstelasi ke bumi. Dan setelah menghabiskan 10.000 tahun di sana, aku menjadi seorang konstelasi. Kenapa kau tidak bekerja di bawahku saja dan jadilah avatarku? Dengan wajah yang gelisah, Huang pun terheran. Huang berkata, mungkin di Abyas ada jenis obat baru yang sedang trending. Kitty of Lava and Magma berkata, tidak akan seperti itu. Choi pun menjelaskan dengan benar, mungkin aku bisa membuatnya mengerti. Choi dan Huang pun tiba di sebuah bangunan yang dibangun menggunakan kaca, seperti tempat bermain anak-anak. Choi berkata, kurasa dia orang yang dapat dipercaya. Mereka pun masuk ke dalam bangunan tersebut dan terlihat, ini bukan seperti tempat bermain anak-anak, melainkan seperti tempat konser. Huang pun menjetakkan jarinya, dan seketika bangunannya pun berubah warna. Kitty of Lava and Magma terkejut dan berkata, kalau ini adalah sihir. Choi dan sihir itu pun cukup cepat untuk beradaptasi dengan sihir tersebut. Stabilisasi outer side of the world pun telah selesai. Huang pun menjelaskan bahwa di dalam outer side of the world, jika kau terluka saat pertarungan, kau tidak akan terluka di dunia nyata. Ini seperti game VR yang sangat nyata. Para konstelasi menggunakan sihir ini untuk melatih avatar mereka, dan Kitty of Lava and Magma berkata, dan konstelasi yang bosan menggunakan ini sebagai hiburan. Choi pun menanyakan soal tentang sihir outer side of the world kepada Huang. Apakah mempelajarinya dari seorang konstelasi? Huang pun menjawab, ini adalah sihir yang sangat umum. Tapi dipikir-pikir, Huang menyadari pada awalnya mungkin konstelasi mengajarkannya pada seseorang, mungkin dengan niat yang jahat. Dengan wajah yang penuh dengan keheranan, kita tidak mengetahui seberapa liciknya para konstelasi. Tak kusangka ada sebuah area latihan seperti ini. Para hunter bumi memang mempersiapkannya dengan baik. Choi menyangka area ini untuk perang. Huang pun berkata, ini hanyalah untuk olahraga. Dengan wajah Choi yang heran, kalau begitu, orang-orang yang bermain sepak bola menggunakan sihir tipe ini. Huang berkata itu semua sudah ketinggalan zaman. Di dalam bangunan tersebut pun terlihat sosok bayangan yang mengitari Choi. Saat ini hiburan yang paling populer adalah olahraga hunter. Six Star Liga, game di mana 6 hunter bertarung melawan tim hunter lain, mengalahkan monster, serangan waktu, deathmatch, dan lain-lain. Tentu saja ada banyak aturannya. Dan mereka pun bertarung melawan monster dan mendapatkan poin. Dengan wajah terkejut Choi, terlihat menyenangkan bukan? Choi diminta untuk membatasi kekuatannya, jika tidak, outer side of the world akan hancur. Choi menyadari bahwa ini adalah sihir buatan manusia. Sihir ini tidak cukup kuat untuk menahan makhluk selevel konstelasi. Strength dan agility Choi pun dibatasi.
Choi pun terkejut, rasanya berbeda seperti membawa banyak beban. Kekuatan kehidupan Anda akan meningkat jika Anda bertarung saat kekuatan dibatasi di outer side of the world. Choi pun hanya bisa tersenyum. Choi berkata, bahkan ini pun juga termasuk latihan. City of Lava and Magma berkata bahwa ini adalah kesempatan yang bagus. Choi pun bertanya, kesempatan untuk apa? Konstelasi lain tidak bisa melihatmu saat kau berada di dalam dungeon atau outer side of the world. Oleh karena itu, kau bisa menggunakan kekuatan kehidupanmu sesukamu. Dan Choi bertanya, haruskah aku membongkar identitasku pada Hyung dan membuatnya menjadi avatarku? Dan Hwang pun berkata, tapi aku merasa enggan untuk melibatkan seseorang yang sudah hidup dengan tenang. Choi pun tidak pandai dalam memerintah avatar. Gayanya lebih ke bertarung sendirian. Jika Choi bertarung dengan konstelasi lain, ada saatnya di mana Choi akan membutuhkan avatar. Sangat jarang konstelasi bertarung secara langsung. Dan Choi pun sekarang akan mengingatnya. Hwang pun menyadari mengapa Choi melamun. Apakah Choi terkejut setelah melihat SSL ini sama sekali berbeda dari yang 30 tahun lalu. Six Star Liga berkat sihir outer side of the world, pelatihan hunter jauh lebih baik realistis. Ini bukan latihan, ini adalah olahraga terbaik dan populer di bumi. Dengan wajah Choi yang heran karena tidak percaya bahwa itu bukan latihan melainkan olahraga. Orang-orang menontonnya seperti sepak bola atau baseball. Hwang pun menjawab yang dikatakan Choi, mencoba membandingkan dengan hal yang sangat bodoh. Sesuatu yang lebih sebanding dengan SSL atau UHC, tentu saja itu juga termasuk olahraga hunter. Sebuah kompetisi di mana hunter bertarung 1 lawan 1. Sekarang Choi sudah mendengarnya. Apa Choi tidak merasa bersemangat? Choi pun berkata tidak terlalu bersemangat. Choi pun ingin mengatakan sejujurnya, tapi kebingungan. Choi pun fokus pada bencana yang terjadi di bumi. Saat aku berlatih, aku khawatir kalau mungkin aku akan terlambat. Aku terus khawatir dan mencari cara untuk kembali ke bumi. City of Lava and Magma pun berkata, ada sesuatu yang harus kuperhatikan. Para konstelasi familiar dengan konsep SSL dan UHC itu tidak familiar bagimu yang tidak benar-benar memiliki avatar. Tapi bagi konstelasi yang memiliki avatar, SSL dan UHC seperti perang antar avatar konstelasi. Mungkin menyebarnya sihir outer side of the world di bumi berkaitan dengan perang tersebut. Hwang pun berkata, jika ada olahraga yang kau suka, kau bisa mencobanya. Dengan sedikit kesuksesan, kau akan mendapatkan uang lebih banyak daripada yang pernah kau bisa habiskan. Mereka semua yang mengantri di depan rumahku menginginkan kesempatan itu. Hwang pun melihat Choi dengan kebingungan dan berkata, sudah cukup ceritaku, apa yang terjadi padamu, dan menanyakan Choi mengapa pergi ke Abyas untuk berlatih. Hwang berkata, apa kau mungkin ditipu seseorang? Choi pun berkata, ceritanya panjang. Mendengar itu, Hwang pun merasa terkejut. Apakah Choi benar-benar ditipu oleh seseorang? Sebelum menjelaskan cerita tersebut, Choi pun ingin meminta bantuan kepada Hwang. Choi meminta kepada Hwang untuk menaikkan batasan kekuatan di dalam outer side of the world. Aku merasa terganggu oleh batasan ini. Hwang pun kebingungan. Tunggu, padahal ruang ini diatur untuk hunter rank A, dan Hwang menanyakan rank Choi tersebut. Seni bela diri tidak dinilai dengan benar.
Aku menghancurkan alat pengukurnya dengan energi dalamku. Tapi itu tidak cukup untuk mendapat rank yang lebih tinggi. Meskipun begitu, Choi mendapatkan rank C+. Apa mungkin mereka disuap? Aku akan memeriksanya nanti. Jika ini merasa tidak nyaman bagimu, berarti kau sangat kuat. Huang menanyakan Choi mengapa Choi pergi ke Abyas. Huang pun meminta untuk menceritakan dengan versi pendek. Dan Choi pun mulai menceritakannya. Dan Choi berkata, aku pergi ke sana untuk melindungi bumi. Cukup sampai di sini dulu videonya. Next video admin bakal lanjutin ceritanya. Assalamualaikum.